Pada part sebelumnya, tambang runtuh, menyebabkan pintu keluar tertutup rapat, membuat semua tawanan termasuk Jagang Jin terkunci di dalam tambang. Mendengar hal itu, Mangryo tergesa-gesa berlari ke tambang, berteriak berkata, "Ini tidak mungkin terjadi." Terlihat khawatir, dia berkata, "Apa gunanya aku menunggu selama ini kalau mereka dengan gampang terlepas begitu saja?" Para penjaga berkerumun melihat tambang yang sudah tertutup dan Mangryo yang mencoba mendekati pintu tambang, berteriak memaki mereka, meminta mereka minggir dari jalannya. Lalu saat sampai tepat di depan pintu tambang, dia terkejut terdiam, tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Dia terjatuh, memegang kepalanya, berteriak berkata, "Tidak mungkin. Jagang Jin, kamu seharusnya mati di tanganku. Di tanganku." Lalu dia berteriak sangat kuat, membuat suaranya terdengar di seluruh daerah sekitar. Sedangkan di dalam tambang, semua orang khawatir dengan apa yang terjadi, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi dan kenapa tambangnya runtuh. Mereka bilang mereka menutup tambang, jadi mereka pasti melakukan ini dengan sengaja. Tapi kenapa? Beberapa dari mereka bahkan berteriak berkata dia tidak ingin mati seperti ini. Lalu seseorang berkata, "Tambang ini dibagi di antara semua sekte racun. Tidak mungkin hanya satu sekte di balik kejadian ini." Merespon itu, seorang lainnya berkata, "Apakah maksudmu ini adalah rencana semua sekte racun?" Mendengar itu, Jagang Jin terkejut bergumam, bertanya apakah ini jebakan. Tapi ini tidak masuk akal. Menutup seluruh tambang hanya untuk menjebakku. Pasti ada orang lain di balik ini. Lalu mengingat sesuatu, dia terkejut. Dia mengingat Baek Lee Jong. Lalu bergumam berkata, "Ini pasti karena orang itu." Sedangkan orang-orang di dalam tambang kehilangan ketenangan, mereka masih bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan. Karena mereka bahkan tidak bisa mendapat bantuan dari luar. Mendengar itu, Jagang Jin berkata, "Tidak ada yang akan berubah kalau kita terus panik. Pintu masuk mungkin telah ditutup, tapi kita masih punya tenaga dan peralatan. Kalau setiap orang saling membantu, pasti akan ada jalan keluar." Mendengar itu, semua orang menoleh ke arahnya dengan diam. Lalu seorang kakek tua berteriak berkata, "Tahan diri kalian. Bahkan anak kecil seperti ini belum kehilangan tekadnya. Berapa lama lagi kita berencana duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa? Meskipun saya sudah tua, saya akan melakukan apa saja untuk membantu. Kita tidak bisa membiarkannya berakhir seperti ini." Merespon itu, orang-orang mulai melihat titik terang, berkata, "Mungkin saja lebih baik mati saat mencoba daripada hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa." Semua orang mulai bersemangat berteriak, "Ayo lakukan. Kita pasti akan keluar dari sini. Ayo kumpulkan semua alat dan obor terlebih dahulu." Mendengar itu, Jagang Jin berterima kasih kepada Senior Gong, pria tua yang membuat semua orang sadar. Senior Gong berkata, "Pemimpin sekte kita pasti bangga kalau dia bisa melihat kamu sekarang. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Mereka semua masih terus menggali dengan kekurangan makanan dan hanya bisa mengandalkan cahaya minimal. Untuk membuka jalan bukanlah tugas yang mudah. Mereka mulai kehabisan tenaga dan mulai kehilangan energi. Bahkan saat sedang istirahat karena kelelahan, seorang anak merengek pada ibunya berkata, "Aku lapar, ibu." Sedangkan Jagang Jin berjalan-jalan di dalam tambang bergumam, "Kami membuat kemajuan yang cukup besar. Tapi pada saat ini, semua orang akan pingsan sebelum kita bisa keluar." Dia bertanya-tanya apakah ada cara lain. Lalu dia melihat sebuah gua kecil dan masuk ke dalamnya. Setelah masuk ke dalam lubang kecil itu, dia dibuat terkejut oleh sesuatu. Dia menemukan kolam dengan banyak air dan rumput-rumput beserta lumut di sekitar kolam.
Melihat itu, Jagangjin langsung mencoba air di dalam kolam itu, sembari bergumam berkata, "Jumlah air dan lumut di sini akan cukup untuk memberi makan semua orang." Tapi saat dia meminum air, dia terkejut dan berkata, "Ada racun yang tercampur di dalam air ini." Dia bertanya-tanya mengapa. Tambang ini dibagi di antara semua sekte racun. Lalu dia mengingat seseorang berkata, "Racun dari tambang pasti telah menyebar sampai di sini." Mengingat itu, Jagangjin mengeratkan giginya dan bergumam berkata, "Ini gawat. Kalau seperti ini." Dia melanjutkan pekerjaannya untuk membuka jalan keluar tambang. Lalu seseorang berteriak berkata, "Grup 1 dan grup 3, sudah waktunya bergantian. Tolong serahkan alat ke grup 3 dan istirahatlah." Mereka terlihat sudah mulai kompak berkata, "Ayo kita lakukan yang terbaik." Sedangkan Jagangjin masih terus fokus, memahat sedikit demi sedikit jalan keluar. Mereka sudah mulai kehabisan minuman. Pak Tua Gong berkata kepada Yon, dia masih sangat muda. Bahkan para pemuda yang tegap masih menderita karena kelelahan. Dia pasti kehabisan energi. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Yon berkata, "Dari apa yang dikatakan Yun Ik, dia memiliki tipe tubuh yang khusus, di mana dia dapat menyerap racun." Mendengar itu, Pak Tua Gong bertanya, "Menyerap racun?" Dan pria itu melanjutkan, "Ya, sepertinya dia sudah memberikan semua makanannya kepada orang lain dan hidup hanya dari air dan lumut di tambang. Anak yang luar biasa." Mereka melihat Jagangjin yang terus bekerja dan meneruskan kalimatnya berkata, "Dia pasti merasa bersalah karena dialah satu-satunya yang bisa makan sampai kenyang. Itulah sebabnya dia berusaha lebih keras." Mendengar itu, Tetua Gong hanya diam. Lalu tiba-tiba, salah satu kayu penopang tambang patah, membuat tambang runtuh dan menimbun beberapa orang. Melihat itu, semua orang terkejut, berteriak, berkata, "Apa-apaan ini?" Semua terowongan runtuh, dan masih ada orang di dalamnya. Mereka berteriak meminta tolong. Ada juga yang berteriak kesakitan, membuat Jagangjin terlihat sangat terkejut berkata pelan, "Tidak." Setelah itu mereka membahas apa yang terjadi, dan salah satu dari mereka berkata, "Ini terjadi karena kita tidak dapat memasang pilar dengan benar, dan karena kurangnya cahaya. Kita juga hampir kehabisan sinar dan makanan. Sekarang kita harus apa? Kita sudah melakukannya sejauh ini." Ada juga yang menangis, terbata-bata berkata, "Semuanya sudah berakhir sekarang." Mereka sudah kehilangan harapan. Lalu mereka menoleh ke arah Jagangjin yang masih berusaha membuka jalan. Melihat Jagangjin, salah satu tetua berkata, "Kamu perlu waktu bertahun-tahun untuk menggali itu sendirian." Menjawab itu tanpa menoleh, Jagangjin berkata, "Aku tidak peduli berapa lama, selama aku masih hidup." Mendengar itu, pria tua yang mengajaknya bicara terdiam, lalu berkata, "Kamu tidak tahu kapan harus menyerah." Lalu dia berkata, "Saya pernah menjadi pemimpin sekte dari sekte Jamur Mukbei Kuning. Bahkan sebagai pemimpin sekte, saya tidak bisa melindungi satu anggota keluarga. Saya juga mati dengan menyedihkan di sini. Tapi meskipun tubuhku akan binasa, aku ingin panduan dan warisan seni rahasia sekte kami berlanjut di dunia ini. Aku telah mengawasimu selama beberapa tahun terakhir. Kalau tekad kuatmu, aku pikir aku bisa menyerahkan semuanya padamu. Bisakah kamu mengabulkan permintaan terakhir orang tua ini?" Mendengar itu, Jagangjin menoleh, dan salah satu wanita juga mendekat dan berkata, "Aku juga ingin mewariskan seni sekte Ulat Sutra." Tidak hanya gadis itu, bahkan seorang pria mendekat dan berkata, "Meskipun keluargaku mungkin tidak memiliki teknik khusus, kami memang punya teknik membudidayakan ulat sutra dan dapat merubahnya menjadi racun dan obat. Aku tidak ingin itu dilupakan." Lalu semua orang mendekat dan berkata, "Aku juga, kami juga."
Lalu tiba-tiba, tetua Gong berteriak berkata, "Dia hanyalah anak kecil. Apa kalian sadar? Kalian bisa dapat beristirahat dengan tenang mengetahui warisan kalian diturunkan. Tapi anak ini harus menjalani seluruh hidupnya dengan memikul beban dari semua tanggung jawab klan. Kalian akan membelenggu dia." Dan lagi, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jagangjin berkata, "Tidak apa Senior Gong, hidupku belum sepenuhnya menjadi milikku." Jagangjin menggenggam tangannya dan melanjutkan, "Ibu, kakek, sekte Lembah Bunga Putih, Tuan Yongmyong, dan anggota sekte kedokteran." Dia mengingat ibunya dan melanjutkan, "Aku bahkan membawa nyawa orang yang kehilangan nyawanya karenaku. Setidaknya kematian mereka tidak berakhir dengan sia-sia. Aku harus berjuang sampai saat-saat terakhir dalam hidupku. Aku tidak akan mati di sini. Aku akan keluar dari sini hidup-hidup, dan aku akan pastikan bahwa mereka yang menempatkan kita pada posisi ini akan membayar dosa-dosa mereka." Jagangjin terlihat dipenuhi oleh tekad dan melanjutkan, "Kalau aku bisa membuat mereka mengalami neraka, aku dengan senang hati akan menerima permintaan semua orang." Beberapa saat setelah Jagangjin mengatakan itu, suara kayu yang beradu seperti pedang berulang terdengar. Jagangjin terlihat mulai berlatih pedang kepada seorang pria. Pada awalnya Jagangjin terlihat kewalahan, dan melihat itu, orang yang melatihnya bertanya, "Apakah kamu bisa berdiri sendiri?" Menjawab itu, Jagangjin yang mencoba berdiri mengiyakan, dan orang itu melanjutkan berkata, "Kenapa kita tidak berhenti di sini? Kamu juga butuh istirahat." Tapi merespon itu, Jagangjin mengangkat senjatanya dan berkata, "Tidak, tolong satu kali lagi." Melihat tatapan Jagangjin, pria itu hanya terdiam dan bergumam. Dia memiliki determinasi yang luar biasa. Lalu Jagangjin bermeditasi, kultivasi ki, teknik langkah, teknik membunuh, dan bahkan metode dan teknik pembuatan obat. Dia sangat bersemangat mempelajari teknik rahasia setiap klan. Kecepatan dia belajar luar biasa. Dia pernah meminum sup ingatan sebelumnya, tapi itu tidak memberinya tekad yang kuat, kegigihan untuk bertahan hidup. Dia menahan semua orang hanya dengan itu. Dan beberapa saat kemudian, seorang wanita datang dan memanggilnya. Terbata-bata menangis dan berkata, "Senior Gong." Mendengar itu, Jagangjin yang sudah terlihat kelelahan hanya terdiam. Lalu Jagangjin mendatangi Senior Gong dan berkata, "Aku di sini, Senior Gong." Mendengar itu, Senior Gong yang sudah terengah-engah napasnya berkata, "Jagang, apa kamu di sana? Kamu bilang kamu bisa menahan segalanya, tapi aku merasa sangat kasihan padamu." Jagangjin hanya bisa terdiam memegang tangan Senior Gong. Lalu Senior Gong melanjutkan berkata, "Bagaimana bisa seorang anak kecil sepertimu bisa bertahan di tempat yang keras seperti ini? Aku minta maaf, aku tidak bisa melindungimu. Maaf, aku tidak bisa bersamamu sampai akhir." Mendengar itu, Jagangjin memanggil nama Senior Gong. Merespon itu, Senior Gong berkata, "Aku mau lihat tempat itu sekali lagi. Rumah yang indah dari Lembah Bunga Putih." Lalu dia memejamkan matanya untuk selamanya, meninggalkan semua orang diam, lalu menangis. Sedangkan Jagangjin hanya menundukkan kepalanya, lalu berdiri dan berkata, "Ayo pergi, kita harus menyelesaikan apa yang kita lakukan." Mendengar itu, pria yang melatihnya sebelumnya berkata, "Jagang, kamu setidaknya harus istirahat." Tapi tidak mau mendengarkan itu, Jagangjin terus berjalan dan berkata, "Kita tidak punya banyak waktu." Sedangkan di luar tambang, seseorang sedang melihat dedaunan yang kuning di bawah langit yang biru. Dia berkata, "Warna biru kerah bajumu. Itu adalah Mangryo yang mabuk." Dia melanjutkan,
Betapa aku merindukan kenangan indahku. Oh, bagaimana bisa aku melamun hanya karena memikirkanmu. Manggio masih duduk di depan tambang yang runtuh, di mana Jagangjin terkubur. Dia berkata, suara rusa menangis dengan santai, memakan rumput di lapangan. Melihat itu, para penjaga berkata, sudah 2 minggu sejak dia seperti itu. Kelihatannya tetua Manglio benar-benar kehilangan akal sehatnya. Merespon itu, rekannya berkata, dia menderita seperti itu hanya karena satu tawanan. Sedangkan Manglio terus melanjutkan bertanya, kenapa kamu harus pergi dengan sia-sia? Lalu tiba-tiba dia marah membanting minuman yang dia pegang dan berteriak berkata, apa yang tersisa dariku kalau kau meninggalkanku seperti ini? Dasar sialan. Lalu tiba-tiba Manglio terdiam, terkejut oleh sesuatu. Dia melihat minumannya yang tumpah. Terlihat ada getaran dari dalam tambang. Melihat itu, Manglio langsung sadar berkata, ini kenapa ada getaran? Tidak mungkin. Sedangkan di dalam tambang, Jagangjin terus mencoba memahat tembok keluar. Melihat getaran di air yang ditumpahkannya, Manglio berkata, apakah kau ada di dalam sana? Dan tiba-tiba, Manglio tertawa pelan sangat mengerikan, seperti orang yang sudah kehilangan akalnya. Dan setelah itu, dia tertawa sangat keras, lalu berteriak berkata, tentu saja, aku tahu kau pasti masih hidup. Betapa tangguhnya kau di dalam sana. Sepertinya surga belum meninggalkanku. Ini bagus. Aku tidak peduli berapa lama. Selama kamu masih hidup, aku bisa. Manglio tidak menyelesaikan kalimatnya. Adegan dipindahkan ke dalam gua di tengah kelaparan yang ekstrim. Orang-orang mulai meninggal satu persatu. Sembari memahat jalan keluar, Jagangjin mengingat orang-orang yang mulai meninggal. Ada yang berkata, aku lapar sekali. Ada juga yang berkata, akhirnya aku bisa bertemu dengan anggota sekte Gingsengku. Dan juga ada yang berkata, tolong balaskan dendam ke sekte racun untuk sekte ulat sutra kami. Jagangjin terus memahat dan terus mengingat. Seorang pria berkata, jangan lupakan hal-hal yang pernah kamu lihat dan pelajari di dalam sini. Dan tidak butuh waktu lama bagi Jagangjin untuk menjadi satu-satunya yang selamat. Dia masih terus memahat, lalu dia menoleh ke belakang. Melihat orang-orang sudah mati terkapar. Melihat itu, Jagangjin membuang pandangannya, menahan amarahnya dengan mengatupkan bibirnya. Waktu terus berlalu. Sekarang sudah musim salju. Manglio datang ke sana, melihat ke arah pintu tambang yang tertimbun dan bergumam berkata, beberapa orang mungkin mentertawaiku seperti aku gila. Tapi sinyal yang satu ini cukup kuat untuk membuatku tahu. Dia tersenyum dan melanjutkan, sepertinya bakal memakan waktu sekitar 5 tahun. Tidak, bahkan mungkin lebih lama. Aku harus bersiap. Aku sangat berharap kamu bisa memuaskanku setelah kamu merangkak keluar. Lalu sembari meninggalkan tempat itu, Manglio berkata, sampai saat itu, ini adalah perpisahan. Beralih ke dalam gua, Jagangjin mulai menjambak rumput dan menariknya, memakannya untuk bertahan hidup. Setelah mengisi perutnya yang kosong dengan air yang beracun dan gulma yang beracun, dia mulai lanjut latihan, bermeditasi teknik pembentukan ki dalam, lalu teknik reservasi obat tubuh bagian dalam, pikiran, ki, teknik integrasi kekuatan, lalu menggali tambang lagi. Tidak hanya itu, dia kesepian terus-menerus, menangis di pojokan seperti anak kecil yang dihukum ibunya karena berbuat kenakalan. Percobaan yang tampaknya tidak pernah berhasil. Waktu demi waktu, dia terus memahat, musim demi musim terus berlalu. Sampai suatu saat, 8 tahun kemudian, saat sinar bulan sangat terang menerangi malam. Di malam terang bulan purnama itu,
Pintu tambang yang tertimbun reruntuhan. Sedikit demi sedikit mulai retak. Lalu tangan seseorang keluar dari dalamnya. Anak itu akhirnya keluar. Terengah-engah menapakkan kakinya keluar tambang. Menghirup udara dan menatap rembulan. Kembali sebagai Asura. Tapi dia tidak bisa menikmati pemandangan itu. Dia berteriak sangat keras. Sedangkan di tempat lain, seorang wanita dibunuh dengan ditusuk tepat di perutnya. Tidak hanya wanita, ada juga seorang pria. Dan ternyata tidak hanya wanita dan pria. Satu desa dibakar dan warganya diikat di tengah lapangan. Lalu seseorang berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan bisa menemukan sektemu? Karena ada di tempat yang sangat terpencil. Kau terlalu naif." Pemimpin sekte. Mereka adalah salah satu sekte obat yang masih selamat. Pemimpinnya adalah seorang wanita berambut merah. Wanita itu sangat marah, menggigit bibirnya dan berkata, "Kau tidak mampu mengatasi nafsu keserakahanmu, pemimpin sekte racun. Apa kau tidak takut sama hukuman dari surga?" Merespon itu, ketua sekte racun hanya tersenyum, membelai janggutnya dan berkata, "Semua sekte kedokteran selalu bilang hal yang sama. Aku sudah memusnahkan hampir 20 sekte dengan tanganku sendiri." Lalu pria tua itu mencengkram dagu pemimpin sekte kedokteran yang tersisa dan berkata, "Aku melakukannya dengan sangat baik seperti yang kau lihat. Tidak ada namanya surga. Yang kau sebutkan itu hanyalah khayalan sektemu." Jadi, pria itu bertanya di mana buku panduan seni rahasia dari sekte Red Medicine. Merespon itu, ketua sekte meludahi wajah ketua sekte racun, lalu berteriak berkata, "Mencuri, membunuh, dan bertindak sangat bangga dengan perbuatan seperti itu. Sepertinya aliansi seni bela diri hanyalah omong kosong." Mendengar itu, ketua sekte racun hanya terdiam, dan wanita itu melanjutkan, "Kapan mereka menjadi begitu putus asa dan membiarkan beberapa preman jalanan sepertimu?" Merespon itu, ketua sekte racun tidak mengeluarkan kalimat tapi menendang wanita itu hingga jatuh tersungkur. Lalu berteriak berkata, "Beraninya kau bicara begitu? Jangan berani-beraninya kau berbicara tentang aliansi seperti itu." Pria itu melanjutkan dengan menginjak-injak wanita itu sembari berkata, "Kau pikir aku melakukan hal ini karena aku mau? Aku bahkan punya." Sebelum ketua sekte racun menyelesaikan kalimatnya, seseorang memanggilnya dan berkata, "Kami sudah menemukan panduan seni rahasia mereka." Mendengar itu, sembari mengambil buku panduan itu, ketua sekte racun tersenyum dan berkata, "Itu tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa baik kau berpikir untuk menyembunyikannya. Kami akan memanfaatkan harta milikmu." Ketua sekte racun tersenyum dan melanjutkan, "Kau harusnya bersyukur. Sekte Red Medicine mungkin menghilang, tapi kami akan pastikan teknikmu bakalan tetap hidup. Kurasa sekarang mereka dimiliki oleh sekte racun." Setelah mengatakan itu, ketua sekte racun tertawa sangat keras dan melanjutkan, "Kita apakan tawanan ini? Bisa gawat kalau ada orang yang tahu. Kita akan membawa mereka semua bersama kita." Sedangkan ketua sekte Red Medicine menangis dan bergumam memohon untuk seseorang agar menolongnya dan membuat mereka membayar dosa mereka. Desa itu habis dilahap api, menimbulkan asap gelap yang terbang ke langit. Lalu, beberapa saat kemudian, di sebuah bangunan yang mewah, seseorang sedang meminum alkohol sangat banyak. Berkata, "Apakah ada orang di sini?" Dia meminta untuk dibawakan lebih banyak miras. Lalu seseorang masuk, memanggilnya pemimpin sekte dan berkata, "Anda sudah cukup minum hari ini, tolong berhenti." Sedangkan merespon itu, ketua sekte racun sangat marah berteriak memerintah orang itu untuk diam dan bawakan saja lebih banyak minuman.
Sembari minum, ketua sekte racun masih mengingat kata-kata dari ketua sekte Medisan yang berkata mereka hanyalah preman jalanan. Lalu sembari mengimajinasikan gambar ketua Beklijong dan salah satu ketua sekte racun lainnya, dia bergumam berkata, "Aku ingin hidup seperti petinggi yang punya kekuatan untuk membanjiri segalanya dengan acuh tak acuh. Aku pikir aku bisa jadi seperti mereka. Begitu aku dapat bersatu dengan aliansi." Lalu dia mengingat Mangrio dan bergumam, "Karena bajingan sialan itu." Dia membanting minumannya dan berteriak, memaki Mangrio. Lalu terdiam saat melihat buku dari sekte Red Medicine. Dia membaca buku itu dan bergumam, "Tapi aku tidak akan menyerah, tidak peduli apa yang orang lain katakan tentangku sekarang. Karena tujuanku semakin jauh. Aku hanya perlu menggunakan lebih banyak jalan pintas." Sembari membaca buku itu, dia tersenyum dan meneruskan gumamannya, "Aku bakalan mencuri semua panduan seni rahasia dari sekte kecil dan menjadikannya milikku. Kalau bisa buat mengejar orang-orang itu, aku bakalan pakai semua cara." Saat pria itu sedang fokus dengan apa yang dia lakukan, asap-asap memasuki ruangan. Asap berwarna pink itu sedikit demi sedikit memenuhi ruangan, membuat pria tua itu terkejut dan terbangun, bertanya-tanya apakah dia ketiduran. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh tangannya yang mulai tumbuh bintik-bintik. Dia bertanya, "Apa ini? Apa-apaan ini?" Dia berteriak, bertanya kenapa ini terjadi. Lalu dia berlari keluar dan berteriak, bertanya apakah ada orang di sana. Dia juga bertanya kenapa tubuhnya tiba-tiba. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia dibuat terkejut oleh semua bawahannya yang sudah terkapar di lantai. Tubuhnya penuh dengan bintik dan busa keluar dari mulutnya. Melihat itu, dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Lalu beberapa orang datang ke sana memanggilnya. Mereka juga bertanya apa yang terjadi. Terlihat khawatir dengan apa yang terjadi. Salah satu dari pria itu berkata, "Aku baru bangun tidur, lalu menemukan tubuhku seperti ini." Dan salah satu pria bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi, pemimpin sekte?" Hal itu membuat pemimpin sekte terdiam, lalu bergumam berkata, "Kulit timbul bintik-bintik merah. Aku tidak yakin apa itu karena alkohol, tetapi indraku menjadi tumpul. Ini adalah efek keracunan cinnabar." Lalu setelah menyadari itu, ketua sekte racun berteriak, bertanya apakah mereka punya penawar untuk orang yang keracunan cinnabar. Menjawab itu, salah satu dari pria yang baru datang berkata, "Tambang yang ditutup berurusan dengan cinnabar, jadi harusnya ada beberapa yang tersisa." Mendengar itu, ketua sekte racun berteriak memerintah mereka untuk membawa semuanya ke sini segera. Lalu setelah dua orang itu pergi, ketua sekte racun bergumam berkata, "Apakah kita akan membiarkan kabut racun bocor saat mereka menanganinya?" "Tidak, ini bukan dari kabut. Aku tidak merasakan kelembapan apapun." Menyadari itu, dia melihat ke arah sumber asap dan bergumam berkata, "Sekte racun lagi diserang." Melihat ke arah itu, dia bergumam bertanya, "Siapa yang berani menyerang sekte kita?" Sedangkan di sumber asap itu adalah jagang jin yang membakar sesuatu di dalam tong, membuat dedaunan berterbangan. Di tengah udara malam yang sangat dingin, dia mengingat waktu sebelumnya, menangis dan berkata, "Cahaya bulan bersinar terang." Semuanya berbeda dengan masa lalu. Jagang jin sudah tumbuh dewasa. Saat pertama kali keluar dari tambang, dia tidak dapat menikmati cahaya bulan yang sudah lama tidak dia rasakan, dan langsung meninggalkan tambang itu. Tapi hanya tubuhnya yang berubah. Ada hal-hal yang tidak berubah. Sembari meninggalkan tambang, jagang jin berkata, "Aku pasti akan menepati janji kita." Dia melangkah menjauh, memasuki hutan.
karena jalan yang harus diambilnya terletak di hadapannya. Kembali ke masa sekarang, di mana Jagang Jin sedang membakar sesuatu yang menimbulkan asap beracun yang diarahkan untuk sekte racun. Dia memulai langkah pertamanya untuk membalas dendam.